datang di pelajaran kimia kelas 10. Materi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tabel periodik unsur dan kita akan mendalami lebih lagi tentang apa itu tabel periodik unsur, mengapa kita perlu belajar tabel periodik unsur, bagaimana cara kita membaca tabel periodik unsur, serta kita akan mencari tahu contoh-contoh benda di sekitar kita yang merupakan bagian dari tabel periodik unsur. Yang pertama, kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu tabel periodik unsur. Tetapi sebelum itu, kita akan bersama-sama mencari tahu, kita akan mengeksplor diri kita, mencari tahu apa itu tabel periodik unsur, dan akan menjawab melalui link Padlet yang ada. Nah, setelah kita mengisi Padlet, kita belajar apa itu tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur merupakan tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel yang disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Kemudian, mengapa ya kita perlu belajar tabel periodik? Ternyata, mempelajari tabel periodik membuat kita semakin menyadari bahwa tabel periodik merupakan dasar. Kemudian, mengapa kita perlu belajar tabel periodik unsur? Kita coba lihat gambar di sebelah ini. Wah, terlihat sangat rumit dan sangat banyak, bukan? Berikut adalah gambar dari tabel periodik unsur yang bisa kita lihat. Di dalam tabel ini ada informasi mengenai bagaimana cara kita membacanya. Tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui pembagiannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat dan kita pelajari bersama adalah bagian yang menurun kita sebut sebagai golongan. Dan bagian yang mendatar kita sebut sebagai periode. Lalu, apa itu golongan dan periode? Selamat datang di penjelasan golongan. Golongan biasa disebut dengan famili. Golongan merupakan kolom unsur menurun dalam tabel periodik unsur. Ada 18 golongan dalam tabel periodik unsur. Ada golongan 1 hingga 8A dan golongan 1 hingga 8B. Tetapi, jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 16. Lalu, kemana dua golongan yang lainnya? Ternyata, dua golongan yang lain tidak mempunyai nomor golongan. Kenapa demikian? Karena keperiodikan struktur elektronik berbeda dengan keperiodikan struktur elektronik yang lainnya, sehingga dua golongan ini tidak memiliki nomor golongan. Dan golongan ini disebut golongan lantanida dan aktinida. Bagaimana cara kita mengetahui golongan dari suatu unsur? Kita akan pelajari sama-sama. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam tabel periodik unsur terbagi ke dalam 4 blok. Blok S, P, D, dan F. Lalu muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara kita menentukan kelompok blok tersebut? Caranya adalah dengan melihat blok S terdiri dari dua golongan pertama, yaitu logam alkali dan alkali tanah ditambah hidrogen dan helium. Blok P terdiri dari 6 golongan terakhir, yaitu golongan 13 hingga 18 sesuai dengan IUPAC. IUPAC merupakan sistem penamaan yang digunakan yang berasal dari Amerika dan mengandung sebagian besar metaloid. Blok D terdiri atas golongan 3 hingga 12 atau golongan 3B sampai 2B dalam penggolongan sistem Amerika atau IUPAC. Dan seluruhnya yaitu berupa logam transisi. Blok F seringnya diletakkan di bawah tabel utama, tidak mempunyai nomor golongan, dan terdiri atas lantanida dan aktinida.
Bisa kita ketahui bersama ya bahwa dalam blok S, P, D, dan F, kita bisa melihatnya melalui tabel yang ada. Jadi, meskipun laktanida dan aktinida tidak memiliki nomor golongan, tetapi mereka termasuk ke dalam blok F. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara menentukan golongan berdasarkan sifatnya. Yang sebelah kiri bersifat logam, dan di sebelah kanan bersifat non-logam. Selanjutnya, kita akan belajar tentang periode. Periode merupakan kolom mendatar yang menunjukkan jumlah kulit atom tempat elektron berada pada konfigurasi elektron suatu atom. Di sini terdapat 7 periode dalam tabel periodik unsur. Lalu bagaimana cara kita membaca tabel periodik unsur? Nah, setelah kita belajar tentang golongan, kita belajar tentang periode, kita mengetahui cara membacanya. Yang pertama, misalkan kita ingin membaca natrium. Kita bisa membaca natrium dengan cara melihat natrium berada pada golongan berapa. Apabila kita lihat, natrium berada dalam golongan 1A, karena berada di kolom paling kiri yang merupakan golongan 1A. Kemudian, natrium berada pada periode 3, karena apabila dihitung dengan kolom mendatar, natrium berada pada kolom ketiga. Sehingga natrium merupakan golongan 1A periode 3. Kita akan bersama-sama melihat contoh benda-benda di sekitar kita yang termasuk di dalam golongan tabel periodik unsur. Yang pertama ada golongan 1A, contohnya ada natrium yang terkandung di dalam garam. Kemudian kita ada kerang yang merupakan kalsium dan termasuk golongan 2A. Selanjutnya ada aluminium yang termasuk ke dalam golongan 3A. Berikutnya ada barbel yang termasuk ke dalam golongan 4A, yaitu plumbum. Seperti contoh yang telah diberikan, yuk sama-sama kita eksplorasi contoh-contoh dari tabel periodik unsur yang ada di sekitar kita secara mendalam. Kita bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang lainnya untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang contoh-contoh dari tabel periodik unsur di dalam setiap golongan. Cara untuk kita memahami tidak hanya melihat catatan, melihat buku, tapi kita bisa bersama-sama memahami melalui lagu. Sekarang kita bisa sama-sama membuka lagu melalui link yang diberikan. Kita akan bersama-sama mengeksplorasi pemahaman bersama di dalam kelompok. Dengan cara ini, menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk kita belajar bersama. Sekian materi tabel periodik unsur pada hari ini. Yuk sama-sama kita eksplorasi diri kita melihat apa yang ada di sekitar kita, dan kita menyadari bahwa tabel periodik unsur sangat teratur